Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya mohon izin pada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Cloud Computing, yakni Bapak Randy Proskasandra, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing pada kesempatan semester kali ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek ujian akhir semester kami. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 2207614. Selanjutnya rekan saya Rizka Anum dengan NIM 2207612 dan selanjutnya rekan saya yang terakhir Nur Ahmadiyah dengan NIM 2207616. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek ujian akhir semester kami, di mana di sini kami membagi 3 penjelasan. Yang pertama itu dari konsep dan juga dari latar belakang dan tujuan dari proyek yang kami buat. Lalu yang kedua itu dari bagian program yang akan dijelaskan oleh teman saya juga. Dan selanjutnya yang terakhir nanti ada fitur-fitur dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, untuk itu pada kesempatan pertama untuk konsep pengembangan aplikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Rona Ahmadiyah. Kepada Nur, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Ilham yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang konsep pendukung dalam pembuatan aplikasi Book AI eh, dan juga alasan pembuatan serta tujuan dari pengembangan aplikasi ini. Yang pertama ada konsep-konsep atau teori dalam pengembangan aplikasi Book AI. Dalam pengembangan aplikasi Book AI ini, konsep yang kami gunakan atau teori yang kami gunakan yang pertama adalah generative AI. Kami menggunakan konsep generative AI dalam pembuatan aplikasi yang mana generative AI ini hampir sama modelnya seperti model GPT, Generative Pre-trained Transformer, mampu membuat konten baru berdasarkan data pelatihan dalam aplikasi ini. Generative AI digunakan untuk menghasilkan deskripsi buku otomatis dan rekomendasi buku serupa berdasarkan pola pencarian pengguna, yang mana pada aplikasi yang kami buat, eh, kami memasukkan atau menginputkan judulnya, nanti akan muncul rekomendasi buku yang serupa dan juga deskripsi atau rangkuman dari buku tersebut. Yang kedua, ada cloud computing. Pada cloud computing ini ada penggunaan Azure Cloud Shell. Teknologi cloud digunakan untuk menyimpan dan mengelola data buku secara efisien. Azure Cloud Shell menyediakan infrastruktur berbasis internet yang fleksibel untuk menjalankan aplikasi, menyimpan katalog buku, dan mempercepat pembaruan data. Adapun manfaat dari cloud computing ini yang pertama skalabilitas, memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada aksesibilitas, pengguna dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Yang ketiga ada keamanan, yang mana pada cloud computing ini menyediakan platform yang aman untuk menyimpan data buku dan informasi pengguna. Pada aplikasi ini kami juga menggunakan manajemen basis data. Sistem basis data dirancang untuk menyimpan informasi buku dan riwayat pencarian pengguna. Basis data ini memungkinkan aplikasi untuk melacak preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang personal. Pada pengembangan web ini, kami menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa pengembangan aplikasi dan juga sebagai bahasa pemrograman utama. PHP digunakan untuk mengintegrasikan antarmuka web dengan sistem backend seperti API Azure dan basis data. Yang berikutnya kami menggunakan virtual machine atau VM, digunakan sebagai server untuk menjalankan aplikasi ini. Server ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data aplikasi, menjalankan aplikasi secara online dan memberikan akses kepada pengguna melalui internet. Alasan pembuatan aplikasi, yang mana alasan pembuatan aplikasi Book AI ini yang pertama mengatasi information overload. Dengan jutaan buku yang tersedia di pasar, pembaca sering merasa kewalahan untuk memilih buku yang sesuai. Nggak
Tidak mungkin pembaca harus melihat satu-satu buku yang harus dibacanya. Dengan hadirnya aplikasi yang kami buat, aplikasi ini membantu menyaring informasi sehingga pengguna mendapatkan rekomendasi yang relevan berdasarkan minat mereka. Yang kedua ada kesenjangan teknologi di Indonesia. Di Indonesia, sistem rekomendasi buku berbasis AI masih jarang ditemukan. Book AI bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan menghadirkan teknologi modern yang mendukung literasi digital. Yang berikutnya, efisiensi dalam pencarian buku. Dengan hadirnya aplikasi Book AI, aplikasi ini yang dirancang untuk mempercepat proses pencarian buku dan memberikan sinopsis secara otomatis, menghemat waktu pembaca dalam mencari informasi, yang mana pembaca tidak perlu lagi untuk melihat satu-satu buku yang ingin dibacanya atau membaca dari awal buku untuk mengetahui sinopsisnya. Pada aplikasi ini, pembaca cukup menginputkan judul dari buku tersebut dengan otomatis akan muncul langsung sinopsis dari buku dan bahkan pada aplikasi ini kami juga memberikan rekomendasi langsung kepada pengguna buku yang relevan dengan yang akan dibacanya. Yang terakhir ada tujuan dari pengembangan aplikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, tentu tujuan utamanya untuk memberikan sinopsis otomatis. Aplikasi ini mampu menghasilkan sinopsis buku secara otomatis berdasarkan judul yang dimasukkan pengguna. Hal ini mempermudah pembaca memahami isi buku tanpa perlu membaca keseluruhan isi buku. Yang kedua, menyediakan rekomendasi buku yang relevan. Dengan memanfaatkan AI, aplikasi dapat menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi buku yang relevan berdasarkan genre, tema, ataupun kesamaan lainnya berdasarkan judul yang telah diinputkan oleh pengguna tersebut. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan data buku. Teknologi cloud membantu penyimpanan dan pembaruan katalog buku secara real time, mendukung pengelolaan data yang lebih terorganisir. Yang terakhir, yakni meningkatkan literasi digital. Book AI diharapkan mendorong kebiasaan pembaca di Indonesia dengan menyediakan akses mudah ke informasi buku yang relevan dan menarik. Hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahmadia yang telah menjelaskan konsep dan tujuan daripada pengembangan aplikasi yang telah kami buat, yakni Book AI, yang berupa deskripsi dan rekomendasi buku otomatis berbasis generatif AI. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Miss Kanum, yang akan menjelaskan implementasi daripada program yang kami gunakan dalam pemanfaatan aplikasi kami. Pada Miska, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai program dari pembuatan website Book AI ini. Pada kode ini akan saya jelaskan, yaitu yang dimana pada kode ini untuk membuat struktur database. Di sini terdapat tabel, ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu book, yang pertama yaitu tabel book yang dibuat dengan kolom ID sebagai primary key untuk identifikasi buku, title untuk menyimpan judul buku, sinopsis untuk menyimpan sinopsis buku, recommendation untuk menyimpan rekomendasi buku lain yang relevan, dimasukkan. Kemudian ada charset UTF-8 MB MB4 mendukung berbagai karakter termasuk emoji. Kemudian pada bagian ini untuk menyisipkan data ke dalam tabel. Tujuannya untuk memasukkan data awal atau contoh kata ke dalam tabel books. Data yang dimasukkan itu berupa judul buku, sinopsis, rekomendasi, dan tanggal pembuatan data. Kemudian menentukan indeks dan primary. Tujuannya ini untuk mengoptimalkan pencarian data dan memastikan integritas data. Pada kolom ID ini dijadikan primary key
untuk memastikan nilai kolom ini unik dan tidak ada duplikat. Kemudian di sini juga transaksi memastikan perubahan pada database hanya berlaku jika semua operasi sukses. Kerset UTF-8 MB4 memastikan data dapat menyimpan sebagai jenis karakter. Time zone memastikan waktu pembuatan data di seluruh konsisten. Baiklah, untuk kode selanjutnya itu pada bagian Azure AI. Azure AI ini tujuannya untuk menghasilkan sinopsis dan rekomendasi buku berdasarkan judul yang diberikan menggunakan layanan Azure OpenAI API. Program ini memanfaatkan model GPT 3,5 Turbo untuk menghasilkan teks sinopsis dan rekomendasi secara dinamis. Kemudian membuat permintaan API. Pada kode ini, stream context create membuat konteks stream HTTP berdasarkan konfigurasi yang sudah ditentukan. File get content mengirimkan permintaan HTTP ke URL API dan mendapatkan respons tanda digunakan untuk menekan pesan error jika permintaan gagal. Kemudian penanganan error. Jika respon dari API gagal atau false, menangkap pesan error terakhir dan mengembalikannya sebagai output. Kemudian memproses respons. JSON decode mengubah respon API dari format JSON menjadi array PHP. Mengambil teks hasil dari model atau di bagian choice dan mengembalikannya jika tidak ada respons, mengembalikan pesan default no response from OpenAI. Kode DB connection, yang dimana kode ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Jika koneksi gagal, program akan menampilkan pesan error dan berhenti jika berhasil. Koneksi siap digunakan untuk operasi database seperti query. Baiklah, selanjutnya itu ada kode indeks. Nah, indeks ini merupakan program aplikasi web berbasis PHP untuk menghasilkan sinopsis buku dan rekomendasi menggunakan layanan Azure AI dan menyimpannya ke dalam database MySQL. Yang pertama, Azure PHP berisi fungsi untuk berkomunikasi dengan Azure AI guna menghasilkan sinopsis dan rekomendasi. Kemudian ada DB Connect, mengatur koneksi ke database. Kemudian ada variabel awal, yang dimana variabel awal ini merupakan variabel kosong yang digunakan untuk menyimpan hasil sinopsis, rekomendasi, dan output dari Azure AI. Kemudian ada pengecekan request post yang digunakan untuk mengecek apakah formulir dikirim dengan metode post. Kemudian title menangkap input judul buku dari form. Selanjutnya menghasilkan sinopsis dan rekomendasi yang dimana memanggil fungsi generate book details dari Azure PHP untuk mendapatkan sinopsis dan rekomendasi berdasarkan judul buku. Selanjutnya itu memisahkan sinopsis dan rekomendasi, yang dimana memberikan format jika output berisi kata sinopsis dan rekomendasi, buku memisahkan teks menjadi dua bagian. Kemudian default, jika format tidak sesuai, seluruh output dianggap sebagai sinopsis dan rekomendasi diisi default. Selanjutnya, menyimpan data ke database, yang dimana menggunakan prepared statement untuk menyimpan judul, sinopsis, dan rekomendasi ke tabel box. Kemudian menggunakan pin param untuk mengikat parameter ke tipe data string. Selanjutnya ada fronted formulir. Di sini digunakan formulir meminta pengguna memasukkan judul buku, dan mengirimkan data ke server menggunakan metode post. Kemudian menampilkan hasil, yang dimana di sini menampilkan sinopsis dan rekomendasi yang dihasilkan setelah pengguna mengisi form. Demikian kode yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Miska, yang telah menjelaskan implementasi program yang telah kami manfaatkan untuk pengembangan aplikasi daripada buku AI, yakni deskripsi dan rekomendasi buku otomatis berbasis generatif AI. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan, yakni fitur-fitur yang kami implementasikan untuk pengembangan aplikasi kami. Di sini kami membuat buku AI, yakni aplikasi berbasis generatif AI yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan juga rekomendasi buku otomatis berbasis tadi memanfaatkan layanan AI di salah satu Microsoft Azure, yakni generatif AI. Nah, pada aplikasi yang kami kembangkan, di sini kami memanfaatkan layanan generatif AI yang di sini kami mengimplementasikannya tadi dengan cara mengambil API dan juga endpoint-endpointnya. Nah, jadi kan mengambil API key dan juga endpoint-nya untuk diimplementasikan ke dalam program yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya. Nah, selain itu, di sini kami juga memanfaatkan ataupun menggunakan virtual machine. Nah, di sini kami telah menggunakan virtual machine, yakni dengan beberapa spesifikasi, yakni kami menggunakan sistem operasi Windows Server 2019 dan kami menggunakan server standar B1S. Nah, pada VM kami kali ini, di sini kami mengontrol seluruh aplikasi memanage server yang telah kami implementasikan dalam aplikasi kami. Nah, pada VM inilah kami mengatur segalanya dan menyimpan database-nya juga pada VM tersebut, yakni VM BukeA yang telah kami buat. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya contohkan implementasinya fitur yang ada pada aplikasi kami ini. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa langsung mengakses ataupun membuka website yakni dengan domain ilhamzone.my.id. Nah, jika teman-teman sudah mengaksesnya, di sini akan muncul tampilan awalnya seperti ini, yakni dengan judul buku AI, deskripsi dan rekomendasi buku. Nah, jadi di sini teman-teman hanya tinggal memasukkan judul buku yang ingin teman-teman cari, lalu teman-teman dapat mengklik generate. Di sini teman-teman bisa memasukkan judul buku. Mungkin contohnya kita buat Kartu. Nah, ketika sudah teman-teman selesai untuk mengetikkan judul buku yang teman-teman ingin cari, teman-teman tinggal mengklik generate. Nah, jika sudah akan muncul hasilnya seperti ini. Akan muncul hasil deskripsi daripada sinopsis buku yang teman-teman cari. Tadi kan yang saya cari itu adalah Laskar Pelangi. Nah, di sini akan langsung jelaskan sinopsisnya daripada buku Laskar Pelangi. Dan juga akan merekomendasikan langsung buku-buku yang mungkin terkait ataupun mendekati dengan sinopsis daripada buku Laskar Pelangi. Jadi nanti hanya dengan mengklik ataupun memasukkan judul buku, itu nanti pengguna dapat langsung mendapatkan deskripsi dan juga rekomendasi buku yang terkait dengan judul buku yang telah pengguna nantinya inputkan. Nah, jika sudah mencari judul buku, nanti itu juga akan langsung masuk ke dalam database yang telah kita buat tadi, yakni dalam book synopsis SQL tadi. Jadi kami memanfaatkan database SQL dan juga memanfaatkan implementasi programnya itu tadi PHP yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi itulah implementasi fitur yang ada pada aplikasi yang telah kami kembangkan, yakni Buku AI, deskripsi dan rekomendasi buku yang memanfaatkan layanan AI, yakni Generative AI, dan juga kami menggunakan virtual machine untuk mengelola server daripada aplikasi yang telah kami gunakan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi aplikasi proyek kami kali ini. Mungkin terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.